Assalamualaikum. Izin nih kepada ahli keluarganya. Kali ini kanal kita mau membahas seorang figur publik yang dulu sempat terkenal, tapi sekarang udah meninggalkan kita semua. Seorang figur ya yang di kalangan dekatnya itu terkenal rajin olahraga, amat serius menjaga physical fitness gitu ya, terus berpola diet sehat juga, pola hidup sehat. Boleh dibilang amat peduli kesehatan, tapi ternyata ya rezeki dan umur itu di tangan Allah. Ini pelajaran buat semua tuh. Kita jangan sok pede dulu kalau udah jaga ini itu. Faktor untuk sehat itu banyak. Ini belum tentu kerangkum semua ya secara komprehensif, tapi kalau direnungkan insya Allah bisa ada hikmahnya. Kiki Fatmala, lahir di Jakarta 1967 sekitar itu. Ayahnya turunan Pakistan Iran gitu, ibundanya asli Indramayu Jawa Barat. Nah, mohon koreksi ini kalau salah. Anak sekarang mungkin pada nggak tahu ya, karena dia itu nggak hitung bintang muda juga, tapi dulunya muda, bahkan lahirnya bayi. Walah, masa iya lahir langsung jabrik. Tamat SMA ya di Jakarta, sempat ingin jadi pramugari, tapi tidak ingin jadi pramugara. Walah, kalau pramugara laki sih ya. Cuman ujungnya terus belok ke modeling dan seni peran. Mulai main film 1988, terus tahun 90-an mencapai puncak popularitas. Nah, macam-macam tuh dia lakoni. Bintang iklan juga sering, cover majalah macam-macam, main film komedi juga pernah, horor, drama action, layar lebar, layar tancap, layar TV, zaman sinetron, sampai film kekinian. Eksis saja terus. Mungkin ya tinggal film kartun aja lah yang dia belum pernah main. Sepanjang jalan tuh ya, kalau baca berita di media, dia termasuk artis yang berpola sehat. Rokok bukan, ngedrug juga jauh, walau alam. Saking semangatnya olahraga, sering surutnya dari dunia acting ya, dia terus aktif jadi instruktur senam aerobika gitu. Disiplin sehatnya nih, jadi lebih dikencengin lagi tuh. Namanya guru fitness kan ya. Tapi lantas gimana nih soal pengelolaan stresnya? Nah, ini walau alam, kehidupan pribadinya seseorang itu bukan ranah publik ya. Namun demikian, artis sekelas dia nih, gak mungkin juga tingkat stresnya setara Tani yang slow living di Indramayu, kampung halaman ibundanya. Sekali lagi, namanya itu Kiki Fatmala ya. Akan beda kalau namanya Cokro Sukaryo gitu ya. Pinter banget acting kayak apa juga, sehari-hari yang gak ada yang gangguin. Main film spesialis jadi penjahat tuh. Jadi penjahat yang digebukin rame-rame kayak gitu. Ya aman lah. Belum digebukin aja mukanya udah kayak bengep-bengep gitu. Dikasih duit aja jauh-jauh pada ngajir tuh. Itu kalau Cokro Sukaryo. Tapi ini Kiki Fatmala coy. Hubungan dengan orang tuanya ya. Itu pun juga ups and down. Udah gitu sejak kecil pun. Konon orang tuanya udah cerai juga. Walau alam. Bisa juga itu jadi gendongan tambahan yang susah dilepas juga. Namanya rezeki orang tadi kan beda-beda. Kehidupan cintanya gimana? Nah, ini pun bisa dikatakan dinamis dan penuh liku-liku. Sekali lagi dia ini Kiki Fatmala bukan Cokro Sukaryo tadi. Konon sempat nikah juga tuh. Pertamanya sekitar 1987 gitu ya. Saat baru 20-an tahun. Tapi cuma sebentar. Terus pisah. Nikah lagi sekitar 2004. Tapi yang kedua ini jadi rame. Ditentang keluarganya dan berujung perceraian juga. Detailnya itu privasi dia ya. Kita hormati. Tapi dibalik itu intinya bisa ada beban stres yang bukan kecil juga. Sering waktu gitu ya. Sering pendewasaan sana-sini. Silaturahmi sana-sini. Dengan keluarga dan seterusnya terus berangsur membaik. Settle down, namanya terus dia menikah lagi tahun 2020-an ya, jauh membaik. Tapi dibalik itu, gendongan stres yang lama-lama, yang dalam, yang dulu-dulu, siapa yang tahu ya, udah rilis semua atau belum. Kalau Cokro Sukaryo tadi ya, dia sih rilis album malah, album musik. Teman-temannya pada tahu tuh, tahu, tapi nggak mau dengerin juga. Aduh, Sukaryo, kalau di depan publik sih ya, dia termasuk figur yang punya resiliensi tuh, menghadapi isu dan gosip sana-sini. Yaitu ini Kiki Fatmala bukan Cokro Sukaryo. Tapi dibalik itu ya walau alam. Publik tidak tahu dan tidak perlu kepo juga. Kita mesti hargai lah ya. Yang kita tahu sampai kemudian tuh Kiki Fatmala dikabarkan kena kanker paru stadium 4 di akhir 2021. Masya Allah. Sebelum itu sempat gangguan mata juga yang lumayan serius ya di sekitaran 2016, 2017 kayak gitu. Nah ini cekap kesehatan rutinnya ada apa enggak walau alam. Cuman itu ya kita jadi tahu betapa pentingnya. Pas ketahuan stadiumnya udah segitu, waduh, ada deteksi dini, endingnya lebih mudah ya. Ini pelajaran buat semua nih, khususnya orang-orang yang sibuk tuh, yang tingkat stresnya tinggi. Tapi nggak usah kita sebut-sebut lagi, Cokro Sukaryo. Oh alah, udah terlanjur kesebut nih. Sorry. Setelah sakit ya tindakan medis lah. Kalau dibaca di media-media itu relatif udah maksimal sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya tadi itu, rezeki dan umur di tangan Allah.
Kiki Fatmala akhirnya meninggal dunia di Jakarta tahun 2023 tuh, di usia 56 tahun, innalillahi. Sedangkan Cokro Sukaryo kita nggak tahu ya, dia ikut melayat atau tidak tuh waktu itu, bukan urusan kita. Akhirnya Muslim ya, tapi di akhir-akhir masa hidupnya, pilihan Kiki Fatmala itu bergeser, kemungkinan karena mengikuti suami terakhirnya. Pasca wafatnya dia, kalau nggak salah dimakamkan secara Kristiani, mohon koreksi kalau salah. Itu deh, dari kisah singkat kehidupannya ini ya, banyak hikmah tuh. Betapa kita semua ini, ya fisik memang harus dijaga, tapi ada lagi yang lain-lain. Silaturahmi sosial, spiritual, merilis beban-beban masa lalu, terus apa lagi tuh? Banyak dimensinya yang mesti dijaga demi untuk bisa bertahan mengarungi kehidupan ini. Memang sih rezeki dan umur di tangan Allah, tapi tugas kita itu ikhtiar. Dan dari sini kita jadi perlu lebih belajar lagi tuh dari tokoh-tokoh yang sudah juara ya, seperti Eyang Titi Puspa kemarin, Tante Tin, Ibu Ros, yang bisa sehat prima sampai lanjut banget. Sekaligus ini juga belajar dari figur yang seperti Mbak Kiki Fatmala ini. Karena realitanya dengan beban yang seperti itu, bisa eksis 56 tahun. Nah, itu pun ada deteksi dini, ceritanya bisa beda ya, tapi kita nggak boleh ngandai-andai juga lah ya. Nah, kalau sama Cokro Sukaryo, ini tokoh imajiner ya, usah muncul lagi nih ya mestinya, waduh. Habis Kiki Fatmala terus muncul foto ini, serasa habis dapat suguhan es durian terus gigit lengkuas gitu. Wah, pahit lagi. Untu pun sampai protol. Oh, alah, kok terus didramatisir. Balik lagi aja lah ke benang merah. 56 tahun itu lumayan loh. Itu rata-rata mobil India dipakai 20 tahun aja udah somplak. Tapi ini bukan yang diimpor ke sini ya, walau-walau. Jangan dibandingin sama mobil lah ya. Kita tahu banyak artis dan figur publik yang lain yang mungkin tantangan kehidupannya nggak serumit beliau tadi, itu udah berguguran di usia yang jauh lebih muda. Nah, ini pun jadi pelajaran nih buat kita. Catatan terakhir ya, ini foto-foto yang tayang diambil dari internet, courtesy dari para pemilik masing-masing, sebagian di retouch sama AI itu ya, untuk memperbaiki kualitasnya. Sengaja ini foto pada saat sakitnya tidak kita tampilkan, demi agar ingatan masyarakat tuh ya ingatnya dengan sosok yang prima bukar, yang sweet gitu ya, sosok yang telah banyak menghibur Indonesia. Kalau ada capture yang berlebihan atau kurang rapi, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.